Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what up, what is up, what is down. Welcome di Utama Podcast. Kali ini barengan gua Farhanaas di ngobrol bareng marketing Utama Motor. Kali ini gua kedatangan SPB. The first time we have some podcast here with Tegar Bimantoro. Perkenalan dulu dong. Nama lengkap dan background memang sebelum bekerja di marketingnya seperti apa. Oke. Boleh, silakan. Kalau nama saya sih Tegar Satrio Bimantoro. Kesannya Jawa banget ya? Jawa banget, memang berarti berasal dari Jawa ya? Iya sih. Pastinya. Tegar Satrio Bimantoro, Iya. Umur saya 23 tahun. 23 tahun, saya dari Ngawi, Jawa Timur. Dan sekarang di sini, Kerawang. Itu dari Karawang itu berarti merantau lah jatuhnya ya? Berarti Ya, merantau Tegar sih. ini memang perantauan. Iya. Di Karawang kan sampai bisa nyasar ke Karawang ini sejak kapan nih sebenarnya? Saya di April 2019. April Sebelumnya 2019. sih sering kesini sih bro, karena kebetulan kakak gue juga di Ada Kerawang saudara lah di sini ya? saudara di sini. Jadi gue April sering 2019 mulai ke Karawang. fokus cari kerja di sini. Sebenarnya sih nggak fokus cari kerja, main sih bro. Main-main doang. Di Cuman kakak karena- ini? Karena cuman gue juga merasa bosan dan gue butuh supaya cari kerjaan dan nyangkut dah Berarti the first time memang dari Ngawi ke Karawang ini nyangkut langsung ke marketing? ke marketing bro. Berarti sebelum ke Karawang ini apa nih pekerjaan Mas Tegar? Ada nggak Banyak bro, gue dulu di Ngawi berarti ya? gue dulu kerja banyak. Gue dulu pernah kerja di Mas Pion Di PT-nya, di PT, terus habis itu kerja sebagai Itu apa ya kontraktor teh, kontraktor bahasa kerennya kontraktor bro. Lebih Tapi ke ya pemborong kulit ya gitu. kuli itu lebih ke apa? Ke bangunan atau apa? ke itu bro, itu Besi. masang itu pipa air air, di apartemen teh bro, Oh, di apartemen di Ngawi itu? di Jakarta? Surabaya. Oh, di Surabaya. Berarti dari- Lama saya di Surabaya bro. Berarti ngerantaunya nih, proses ngerantaunya dari Ngawi nih kerja di Mas Pion terus ke mana tuh? Ke Surabaya gitu kan? Gua dulu dari Ngawi ke Surabaya. Gua kerja di mana, di Di kontraktor gitu. kontraktor. Habis itu lama di situ. Habis itu terus gua pindah ke Mas Pion, ke PT Di Mas Pion di daerah mana tuh? di daerah Sidoarjo bro. Sidoarjo. Sidoarjo. Dari Sidoarjo itu langsung ke Karawang. Oh, Dan sekarang bergelut di bidang marketing ya. sekarang berjuang itu. Jadi pertama kali lah gua kerja di marketing bro. Nah, untuk status kalau misalkan ada yang nanya nih, cewek-cewek lagi dengerin podcast kita nih, Mas Tegar single atau gimana? Kalau di sini mah sekarang mah single bro, tapi kalau di rumah ya udah nikah. berarti kalau di luar single ya? Kalau di luar single, kalau di dalam rumah udah double. Udah bisa aja nih Mas Tegar ya. Ya udah. Aduh, bini gua marah nanti. Ini bercanda lah ya, kita bercanda. Siap bro. Gimana nih? Gua mungkin to the point aja langsung atau gimana ya? Kira-kira mungkin kita bakalan ngobrol sih seputar dunia marketing atau memang highlight kita di situ sih. Sebenarnya apa sih lika-liku yang dirasakan gitu selama memang berkecimpung di marketing ini ya? Memang mungkin kita mau ngobrol inspiringnya dulu atau ya terserah lah gitu, apapun yang dirasakan lah gitu. Kalau lika-liku itu mungkin ya kadang sifat malas lah bro, biasa sifat malas kita pas mungkin kan kita namanya di lapangan panas, terus dengan cuaca yang nggak bisa Ditentukan ditentu gitu, jadi kadang sifat yang paling kendala utama sih malas sih bro. Malesnya aja, malesnya. Memang di lapangannya kan ya kalau misalnya lagi hujan ya hujan gitu kan, lagi terik. Cuman gimana cara menyikapinya untuk biar nggak malas gitulah. Karena memang kan di marketing ini memang ya itulah pekerjaan gitu kan, harus Iya sih, door to door itu gimana? Untuk menyikapinya sih kadang kita kita ngasih masukan ke anak-anak buat buat mendongkrak itu, Diri kita ya diri mereka atau diri kita masing-masing, Motivasi lah gitu ya. mungkin ditekenin dengan tujuan mereka, apa sih tujuan mereka untuk kerja di sini tuh apa
tujuan mereka buat nanti tuh kedepannya gimana gitu, biar mereka lebih. Biasanya kan kita tuh kalau mau bergerak atau mau apa ya ngelakuin sesuatu karena kita ngerasa punya tujuan, oh gua punya tujuan di sini nih bro, Ada tujuan yang dituju lah gitu kan ya. oh benar-benar bro, kayak gitu sih biasanya. Apa kita pendekatan ke marketing buat ngasih itu aja motivasi bro. Tapi selama di lapangan ini memang hal yang paling terberat itu yang dirasain seperti panas gitu kan, hujan gitu, apalagi tuh selain itu. Terus selain itu sih kadang penolakan juga seperti itu sih bro. Penolakan dari para masyarakat ya. Kadang kan dengan virus, dengan apa keadaan COVID inilah COVID ya. kayak gini, jadi kan kita juga harus pinter-pinter sih, karena juga penolakan di masyarakat juga pasti lumayan gitu, banyak gitu. Tapi alasan memang yang ditolak masyarakat ini atau para konsumen, calon-calon prospek ini sebenarnya cuman gara-gara COVID doang atau memang dari dulu pun memang ditolak terus gitu, atau seperti apa kira-kira? Untuk kalau dari dulu sih enggak sih bro, ya lebih penolakan itu lebih dominan pas COVID ini sih bro. Karena mungkin masyarakat takutnya atau virus lah, ada virus lah gitu ya. Kita kan kerjanya kita ketemu orang banyak mungkin di situ. Tapi kan untuk lebih ke marketing, berarti apa sih yang ditonjolkan gitu, lebih ke passion kah, memang penampilan itu memang harus nggak sih sebenarnya? Oh wajib dong bro. Wajib ya. Karena kita kan nge-brand diri kita juga bro. Nge-brand diri kita, selain nge-brand apa produk dari kantor kan kita nge-brand diri kita juga. Jadi memang branding diri kita, penampilannya harus bagus lah gitu. Bro, benar. Menarik lah biar konsumen juga nggak apa ya, ketemu kita tuh kesannya nggak ilfil. Gitu. Berarti memang yang ditanamkan kepada para sales marketing dari SPP Tegar ini, penampilan memang dinomorsatukan ya. Iya sih bro. Karena memang pasti dilihat sebelah mata gitu untuk sales ini ya, para sales ini. Karena gitu. memang penampilan ketika bertemu dengan para konsumen ya harus baik lah, rapih lah gitu kan, wangi gitu kan. Jadi biar gimana ya, kita tuh punya kelas di mata konsumen, itu kita punya kelas sebagai marketing. Jadi ya untuk menonjolkan itu kan, walaupun dari segi apa yang utama tuh pasti penampilan dulu, karena orang pasti menilai seseorang kan dari penampilannya bro. Benar. Nah terus dilihat dari sisi yang penolakan tadi nih, berarti bagaimana cara menyikapinya kalau misalkan ada penolakan hal tersebut gitu? Dilihatnya ini apa sih gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi kan ketika kita udah memfollow up terus, mereka bisa berubah pikiran gitu kan, untuk apa ya, untuk membolak-balakan hatinya untuk menanyakan produk ke kita gitu kan. Nah itu cara memang yang problem solving yang dilakukan oleh tim Tegar ini bagaimana sih? Kalau dari tim saya sendiri sih gini bro, jadi kita nekanin ke konsumen itu, maksudnya datang ke konsumen itu pasti ya protokol, biar konsumen juga lebih welcome ke kita dengan protokol kesehatan, ya pasti bawa pakai masker kayak gitu. Dan tim saya itu untuk di lapangannya lebih menekankan ke informasi apa sih, ngasih informasi ke konsumen. Jadi belum langsung nembak ke menawarkan, jadi kita ngasih informasi apa tentang apa sih produk kita. Jadi pakai basa-basi dulu lah gitu, basa-basi lah ya. Biar konsumen juga nggak apa ya kayak misalnya kita ngedeketin cewek lah gitu. Basa-basi. Nah gitu. Basa-basinya gimana, ngobrol-ngobrol dulu atau gimana? Biasanya sih ngobrol-ngobrol dulu, paling basa-basi kayak ibu udah pernah tahu motor Yamaha ini enggak nih, dalam tanda kutip kayak mungkin NMAX kayak gitu. Lah marketing masuk di situ, dia ngejelasin NMAX kelebihannya kayak gini. Mungkin kalau ada yang nanya, saya udah punya NMAX lah, NMAX yang terbaru udah punya belum bu, kayak gitu. Jadi ngasih informasi seperti itu bro. Dengan cara soft selling itu ya, soft dulu kita nawarin produk lah. Nawarin, ngasih informasi dulu. Terus habis itu nanti mulai ngasih, kalau apa seumpamanya ibu tertarik mah, mumpung di sini kita lagi bawa promo juga bu, ngasih informasi promo juga, mungkin nanti tertarik gitu. Biasanya seperti itu sih bro. Jadi nggak langsung bu ini ayo ada promo kayak gitu. Biasanya kalau orang tuh kita langsung
langsung to the point, to the gas. point ngejual gitu biasanya orang kan lebih menolak. Ya karena kan sebenarnya orang itu males buat dijualin ya. Lebih enaknya untuk di apa ya, lebih kayak di sanjung-sanjung, dikasih pengertian, motivasi, baru udah kena hatinya baru kali ya gitu ya. Yes, kayak cewek lah bro. Gimana Kita nggak mau, cewek itu pasti nggak mau lah kayak gitu. Langsung to the point. Masa belum kenal udah ditembak. Kita ngejualin ke cewek nggak gitu kan ya. Itu gimana cara ngejualin ke cewek? Beda? Wah, sama aja sih bro. Iya. Sama aja. Sama aja. Tapi tujuannya ya itu kenalan gitu. Cuman memang lebih bedanya di kalau ini kan kita lebih ngejual produk ya. Kalau buat ke cewek ya berarti ngejual diri kita lah gitu kan. Nge-brand diri kita. Brand diri kita biar dia mau gitu. Sama aja sih sebenarnya, bro. Beda jauh gitu. Ya, tapi memang cara strategi Mas Tegar sendiri buat menjualkan motor ini apakah memang hanya di lapangan saja atau memang ada di dunia-dunia ya seperti medsos seperti itu? Nah, kalau di tim saya dan saya sendiri sih kita nggak fokus di lapangan aja sih bro, karena kan kadang kan di era sekarang kan orang udah punya HP lah gitu ya. Medsos itu berpengaruh banget kan. Kadang orang mau sesuatu atau mau belanja apa juga dia jarang mau datang langsung ke lapangan. Dia jadi mungkin informasi-informasi dulu dari medsos kayak gitu. Jadi kita juga berjalan di medsos, di lapangan juga bro. Hal yang membuat memang Mas Tegar tertarik ini apa sih sebenarnya? Kayak tertarik di bidang marketing di 2019 ini? Tantangan sih bro, menurut saya. Tantangan karena gue baru ngerasain di mana gue itu harus harus punya tanggung jawab atas diri gue sendiri sama tanggung jawab ke kantor. Maksudnya ada target lah, gue harus ngejar target itu dan gue harus ketemu orang baru dan gue harus ngerasain gimana sih caranya berkomunikasi sama orang. Menurut gue asik sih, tantangan bro menurut gue. Jadi cara yang memang yang dipelajari nih selama di marketing ini apa tuh? Banyak sih bro. Branding ya kan, komunikasi. Apalagi ya di SPP ini berarti kita ngelit ya, ngelit seseorang gitu kan, ngelit per individu bagaimana sih melihat karakter mereka ya satu sama lain seperti apa gitu kan. Jadinya seru gitu bro. Kita nggak cuman mikirin diri sendiri di marketing, juga belajar gimana ya, gue harus mikirin orang lain juga, maksudnya kalau gue ada sesuatu gue juga harus bisa belajar buat berbagi gitu. Seru juga sih bro di sini. Jadi di marketing itu gue ngerasain tantangan ya, terus gue belajar buat peduli sama orang lain juga. Ya kayak gitu sih bro. Melihat kepedulian diri sendiri untuk orang lain gitu kan. Gimana dia nih misalnya lagi ngedown nih gitu kan, kurang motivasi, kita harus dipeduli juga kan. Berarti kayak melihat mereka gitu ya, memotivasi, memberikannya. Memang hidup ini kan adalah sebuah pilihan gitu. Pilihan kita memang sudah terjun di marketing ya harus melihat mereka gitu, memotivasi agar mereka kalau pilihan sih enggak sih bro. Gimana tuh? Kayak apa ya? Kalau bukan pilihan berarti? Ya kalau pilihan sih sebenarnya kalau ada hal yang lebih baik ya kita pasti milih itu bro. Ya, berarti kan tapi kan sebelum masuk ke terjun itu berarti kita sudah memilih pilihan sih. Gitu, marketing dong mungkin. Atau seperti apa kira-kira? Ya kan mereka juga bisa memilih kalau misalnya pun nggak terjun ke marketing ya mereka ya udah nganggur aja gitu, nggak kerja gitu bro. Karena mau pilihan sih oke sih, pilihan masuk juga ya juga sih bro. Cuma memang cuman lebih ya kita kenyataannya memang seperti itu. Memang harus masih di sini, masih di situ gitu kan. Cuman kalau diberikan pilihan antara nganggur dan kerja nih marketing, kemudian pilih apa? Ya pilih kerja. Ya berarti memang itu pilihan untuk bekerja ya. Oke, benar-benar. Cuman kalau memang ada dihadapkan dengan A dan B, misalnya pilihan kerja A, kerja B, memang mungkin ya itu pilihan mereka gitu. Mau terserah mau masuk seperti apa gitu kan. Benar. Gitu ya. Oke, yang menginspirasi Mas Tegar untuk berdiri sampai saat ini dan bertahan gitu, menjadi marketing, apa sih? Apakah memang hal kesenangan yang didapatkan ketika ACC dari PO atau leasing ya kan? Itu gimana rasanya? Seneng nggak sebenarnya? Seneng bro. Karena ada sebuah kebanggaan sendiri gitu kan? Kebanggaan karena gimana ya? Kebanggaannya kita bisa memproses
motor orang gitu, untuk dapat motor gitu kan, aplikasi orang aplikasi gitu, terus orang. dia sampai turun motor ACC dan dia ada senyum seneng gitu, gua Yes, ngerasa Mas bangga ACC sih, nih bro. gitu, bangga ya gitu. Karena kita juga membantu mereka untuk mendapatkan unit motor lah gitu kan, bisa dibilang. Di situ Dan juga diskon ini mendapatkan. Kita bicara diskon ya nanti aja lah ya. Wah. Ya paling memang itu ada rahasianya lah ya. Cuma memang yang Mas Tegar tahu diskon yang di sini besarkah atau seperti apa? Ya apa ya bro ya, untuk ke konsumen sih Gede juga ya. Gede bro, Gede ke konsumen. Makanya memang utama ini ya Sepurwasuka memang tahu lah, utama ini nomor 1 lah gitu ya. Karena memang yang ditawarkan produk pelayanan kita memang the best lah gitu kan. Apalagi ketika kita memberikan sebuah diskon yang menarik kepada konsumen ya memang pastilah mereka juga, apalagi yang di sosmed ya, mereka pasti memilih untuk membandingkan harga ya. iya pasti Nah, tuh, pasti bro. membandingkan harga, apalagi kan Mas Tegar juga berarti terjun ke dunia sosial media gitu kan untuk menjualkan produknya, dan itu pun menjadikan pada para konsumen untuk membandingkan harga ke dealer A dan B, terutama kita juga gitu kan. Tapi memang Sepurwasuka memang kita alhamdulillah nomor 1 dan penjualan nomor 1 juga ya, Purwakarta, Subang dan Karawang gitu kan. Iya bro. Maka mereka ngelihat dari branding harga dan pelayanan juga sih ya sebenarnya. Iya sih, biasanya konsumen tuh kalau udah ada rencana dia pasti dia bandingin harga bro, pasti Pasti gitu ya. Pasti itu, karena orang kita mau beli pasti kan kita harus ngelihat mana sih yang paling murah gitu. Tapi di sisi lain harga itu kita bisa pertahanin dan konsumen bisa beralih nggak bandingin harga itu dengan pelayanan kita. komunikasi Nah kita itu juga. yang tadi psikologis itu dengan cara basa-basi ya, seperti kita Basa-basi. ngedeketin cewek lah ya. Iya bro. Jadi berarti bagaimana cara komunikasi kita gitu kan, bahwa memang mereka tuh udah nyaman sama kita lah gitu kan. Kayak Bener, cewek, contoh cewek udah nyaman kita, udah nggak akan kemana-mana gitu kan. Nggak mau lepas. Nggak mau lepas gitu ya. Ya mungkin bisa sampai jenjang nikah ya, kayak Mas Tegar ini baru nikah nih kemarin-kemarin nih. Ada Nah Iya, itu bro. mungkin ya. Jadi memang ya harga pun nggak cuma mereka nggak banding-bandingin, memang ya beberapa konsumen lah ya ada Iya. yang memang membandingkan harga dan memang kekeh di situ gitu. Cuman memang ada konsumen juga yang memang ya buai hatinya mungkin ya. Karena memang pelayanan kita, chat kita, ngobrol kita asik dan Komunikasi lain kita. sebagainya. Ya mereka udah senang lah sama kita, jadi ya mereka tetap di kita gitu kan. Walaupun memang di harga di dealer sebelah pun lebih murah gitu walaupun di kita. Iya sih bro, kayak gitu. Dengan berarti cara kita komunikasi kita memang cara kita ngedeketin mereka lah gitu kan. Dengan Pendekatan kita ke konsumen. Itu cara membuai, kan memang konsumen pun ya itu seperti tadi balik lagi nggak pengen dijualin sebenarnya, cuma Iya sih. pengennya memang diberikan pendekatan komunikasi, kemudian memang ketika mereka tertarik ya udah gitu. Iya, di situ sih poinnya bro. Oke, terima kasih nih Mas Tegar udah bincang-bincang banyak bersama gua Farhan, dan mungkin kalau misalkan ada yang kurang-kurang lagi nanti ya kita bisa ketemu lah ya, kita ngobrol-ngobrol lagi soal dunia marketing, atau memang nanti kita bisa ngobrol hal-hal yang lain lah selain lika-liku ya di dunia marketing ini. Cuma memang tadi cara menyikapi kita di di marketing ketika kita ada penolakan dan sebagainya, memang itu ya udah wajar lah ya. Cuma memang kita pilihan di marketing ya udahlah jalanin dulu lah sampai saat ini gitu kan. Nah, memang itu ketika mendapatkan PO dan akses yang menyusul itu suatu kebahagiaan yang ini ya terdalam gitu. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini, dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kita di Utama Motor. Dan ya mungkin kita next time bakalan ada ngobrol-ngobrol lagi bersama mereka penting lain, dan mungkin nyampe kita ngobrol bersama pihak manajemen di Utama Motor Group ini. Oke, gua Farhan dan ciao, back to you guys.